Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Halo Sobat Investor, lagi-lagi emas kembali lagi. Ya, bahasan perekonomian global setidaknya sepanjang 2026 ini seolah tak pernah menjauh dari gejolak harga emas dunia. Bukan tanpa sebab, pasalnya di sepanjang 2025 lalu, secara akumulatif, harga emas dunia diketahui telah melonjak hingga 61%. Belum lagi jika kita memasukkan dinamika harga yang terjadi sepanjang Januari 2026, maka total porsi peningkatan harga emas global bahkan mencapai 83%. Sebuah catatan sejarah pergerakan harga komoditas yang belum pernah tercipta sebelumnya, bahkan untuk jenis komoditas apapun. Tapi kali ini kami tidak sedang membahas harga emas dunia secara ansih, di mana pada perdagangan kemarin kita tahu sempat turun tipis sebesar 0,5%. Meski faktanya label harga komoditas lindung nilai itu masih nyaman bertengger di atas level psikologis 5 ribuan dolar AS per troy ounce. Yang artinya bahkan posisi harga tersebut masih relatif tinggi dan jauh berada di atas batas aman. Tidak, kami tidak sedang berbicara soal pergerakan harga emasnya, melainkan mencoba menggeser fokus pada perselentingan-selentingan yang sempat mengemuka di kalangan pelaku pasar uang internasional. Bahwa fluktuasi harga emas yang terjadi saat ini mulai dikaitkan dengan kondisi faktual perekonomian negara adidaya Amerika Serikat. Upaya analisa ini bisa dipahami mengingat posisi AS sebagai negara dengan cadangan emas terbesar di dunia, yaitu mencapai 8.133,5 ton per awal 2006 lalu, di mana posisi emas tersebut berkontribusi hingga 80,36% terhadap total cadangan internasional yang dimiliki oleh negeri paman Sam tersebut. Yang jadi masalah, pada saat yang sama, data juga mencatat bahwa nilai utang pemerintah AS pada Januari 2006 lalu membengkak hingga mencapai 38,5 triliun juta dolar AS, sekaligus menjadi rekor utang tertinggi Amerika Serikat sepanjang masa. Catatan utang tersebut bahkan jauh di atas nilai rata-rata utang AS hingga 1942 yang secara rata tercatat sekitar 6,27 triliun dolar Amerika Serikat. Dengan kondisi saat ini, pemerintah AS menunjukkan tren penambahan utang secara rata-rata sebesar 6,43 miliar dolar AS per hari. Praktis, kondisi ini membuat semua pihak khawatir. Lantaran beban utang sebesar itu diketahui telah menyerap sekitar 13% dari total anggaran federal. Dengan nilai defisit tahunan telah mendekati angka 2 triliun dolar AS per tahun. Dengan beban utang yang menggunung itu, kalangan pelaku pasar finansial global pun menilai bahwa AS tengah berada dalam kondisi fiskal yang cukup sekarat. Risiko perekonomian jangka panjang yang tidak memiliki harapan keberlanjutan. Dalam bahasa yang lebih vulgar, triliuner nyentrik pemilik Tesla, Elon Musk pun tak ragu menyampaikan 1000% keyakinannya bahwa AS tengah berjalan menuju lubang kebangkrutan. Karenanya, saat masih menjabat sebagai Kepala Department of Government Efficiency Amerika Serikat atau DOGE, Musk merasa perlu melakukan pemotongan anggaran dan pengeluaran pemerintah secara agresif, sembari terus memerangi segala praktik pemborosan dan penipuan yang menurutnya jamak dilakukan di dalam kabinet Presiden AS Donald Trump. Sayangnya, sebelum upaya bersih-bersih besar-besaran tersebut sukses, sebagaimana kita tahu, Musk dan Trump terbukti pecah kongsi, yang terpaksa membuat manusia terkaya di dunia itu hengkang dari gedung putih. Bagi Musk, kondisi perekonomian AS saat ini telah jatuh semakin dalam bila dibandingkan sesaat sebelum dia meninggalkan posisi ketua DOGE. Hal tersebut menurut Musk terjadi lantaran tidak ada lagi tokoh-tokoh penting yang berada di dalam lingkaran Presiden Trump yang dapat mengingatkannya soal pentingnya manajemen anggaran ketat demi memitigasi risiko terburuk yang bisa terjadi, yaitu kebangkrutan Amerika Serikat. Terakhir, sebagai Musk menilai bahwa satu-satunya peluang menyelamatkan ekonomi perekonomian AS yaitu dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI serta pendekatan robotik demi dapat merevolusi sistem manajemen perekonomian AS secara lebih maksimal dan tepat sasaran. Bagi sebagian orang, dengan mempertimbangkan karakter nyentrik yang melekat pada Musk, penjelasan ini mungkin bisa saja dianggap sebagai pepesan kosong atau angin lalu. Namun jangan lupa, dengan sepak terjangnya selama ini yang tak terbantahkan lagi di dunia bisnis dan industri, tentu analisa Musk tersebut bukan tak berdasar, tanpa tak bisa dipandang sebelah mata. Yang juga menarik, tak hanya oleh Musk, wacana ancaman kebangkrutan AS pada dasarnya juga pernah digaungkan oleh JP Morgan, di mana pada akhir 2025 lalu, Kepala Strategi Global JP Morgan Asset Management David Kelly mengakui bahwa perekonomian AS tengah dalam bahaya dan sedang berada dalam tren menuju kebangkrutan.
Kondisi tersebut disimpulkan oleh Kelly bahwa saat ini AS tengah dalam tekanan kewajiban pembayaran utang dengan porsi yang demikian besar. Namun pada saat yang sama, AS juga harus menghadapi kondisi geopolitik global seperti perang dagang dengan Cina, konflik dengan Iran, perebutan kawasan Greenland dengan Denmark, belum lagi persetujuan imigrasi yang sengaja dibangun dengan Meksiko, Venezuela, dan banyak negara perbatasan lainnya. Yang semua agenda tersebut praktis juga menyedot anggaran yang tidak sedikit, sehingga faktanya semakin menguras posisi kas pemerintah. Karenanya Kelly juga menyayangkan perseteruan yang terjadi antara Trump dan Elon Musk yang membuat keduanya pecah kongsi. Padahal Kelly meyakini keberadaan Musk sebagai kepala Doge berpotensi membantu pemerintah AS untuk melakukan efisiensi, sedikitnya sebesar 2 triliun dolar AS dari total anggaran pemerintah. Kondisi ini belum lagi mempertimbangkan rencana Jepang sebagai negara dengan penguasaan obligasi AS yang sangat besar untuk mulai melepas kepemilikan obligasi tersebut demi menyelamatkan posisi nilai tukar yen yang tengah tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Di luar Jepang ada juga Cina dan Inggris sebagai trio pemegang obligasi terbesar AS yang dengan kondisi geopolitik yang ada juga memiliki sikap yang cenderung sama dan sebangun, yaitu siap melepas kepemilikan obligasi AS secara bertahap dan lalu menggesernya pada kepemilikan cadangan emas secara fisik. Karenanya dengan segala keriuhan kondisi yang terjadi di sekitaran perekonomian AS tersebut, sebagian pihak di kalangan pelaku pasar uang internasional mulai berspekulasi bahwa fluktuasi harga emas dunia yang terjadi dewasa ini merupakan bentuk strategi di bawah layar yang sengaja dilancarkan oleh AS demi mengangkat nilai cadangan emas yang dimilikinya ke level harga tertinggi. Dari sana, dalam teori spekulatif tersebut, AS bakal memiliki ruang fiskal yang lebih lebar untuk menutup lubang utangnya yang telah menganga demikian lebar. Apakah tudingan tersebut sahih dan dapat terkonfirmasi? Tentu perlu banyak pembuktian dan analisa untuk menarik kesimpulan itu. Namun sebaliknya, terlalu dini juga bila kita akan berakhir pada kesimpulan bahwa teori spekulatif tersebut hanya omong kosong dan tidak benar adanya. Yang pasti, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah adalah deretan kondisi geopolitik yang selama ini memantik kekhawatiran masyarakat global, yang sebagian besar diantaranya berawal dari manuver Amerika Serikat dengan negara lain. Sejauh ini juga tak kunjung mereda. Konflik dengan Venezuela, perebutan wilayah Greenland, hingga ancaman serangan terhadap Iran yang sempat membuat publik global panik dan dianggap sebagai alasan dari aksi borong emas, faktanya sejauh ini belum juga menemukan konklusi. Semua konflik seolah sengaja dipelihara, belum juga meledak namun tidak juga berangsur membaik, tak segera berkonfrontasi, melainkan agenda perundingan yang justru seolah ditarik ulur tanpa henti. Maka jangan salahkan juga bila spekulasi harga emas tadi semakin merebak di benak masyarakat dunia. Bagaimana dengan Anda? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.